karena open source, kita itu bisa portable sekali. Jadi Nutanix Kubernetes Service itu bisa diinstal di on-prem, bisa diinstal di virtualisasi kompetitor kita, bisa ditaruh di public cloud. Public cloud-nya pun ada 2 jenis, mau ditaruh di compute service atau bahkan di Kubernetes service-nya mereka pun bisa. Halo Sobat Metro Data, berjumpa kembali di Metro Data Podcast yang kali ini menghadirkan sosok penting di IT Indonesia. Beliau adalah Bapak Arief Pribadi yang telah lama berkarir sebagai Technical Consultant. Dan saat ini beliau juga adalah Technical Consultant Manager di Nutanix Indonesia. Oke, mari kita mulai diskusi ini. Selamat pagi Pak Arief Pribadi. Pagi Pak Edwin. Selamat datang di acara podcast Sobat Metro Data. Boleh kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, pagi ini ya Pak ya. Pak Arief, sebagai sosok yang sudah berkarir cukup lama di dunia profesional, khususnya bersama Nutanix Indonesia, bisa diceritakan Pak kepada Sobat Podcast Metro Data mengenai bisnis utama Nutanix dan juga value positioning Nutanix bagi para pelaku industri saat ini. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Edwin. Halo, selamat pagi Sobat Metro Data. Jadi memang pada prinsipnya itu Nutanix sejak lahir di dunia persilatan IT itu Pak Edwin, goal kita itu sebetulnya untuk memastikan menghilangkan kompleksitas di IT. Karena pada akhirnya IT itu kan pasti dituntut bisnis untuk bisa lebih gesit, responsif terhadap dinamika market. Dan mayoritas penyumbang utama ketidakgesitan itu IT salah satu faktornya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi ke IT, infrastruktur itu menjadi aspek utama yang berkontribusi terhadap mencegah kegesitan itu. Apalagi sekarang infrastruktur tidak hanya di core data center, tapi juga di edge, bahkan sampai ke public cloud, semuanya harus di-manage. Iya, benar Pak. Jadi Nutanix itu pada prinsipnya hadir untuk menghilangkan, mengeliminasi kompleksitas itu. Diharapkan mereka yang menggunakan Nutanix itu bisa mendapati kemudahan di dalam memanage infrastrukturnya. Sekarang malah Nutanix meningkatkan layanannya tidak hanya mempermudah infrastruktur, tapi juga mempermudah operasional dan development life cycle. Sehingga value Nutanix pada akhirnya yang kita ingin coba aim itu adalah mempermudah customer-customer kami untuk bisa memanfaatkan teknologi tidak hanya di infra tapi di operation sampai ke development supaya mereka bisa lebih agile di dalam menghadapi kebutuhan bisnis. Itu Pak Edwin. Oke, menarik Sobat Metro Data. Tadi kalau saya tangkap dari paparan Pak Arief ada 2 kata penting ya, kegesitan dan kemudahan. Mungkin Pak Arief ini buat diskusi berikutnya Pak ya. Tadi kan sekilas Pak Arief sudah sharing ya, bagaimana Nutanix ini bisa membantu lah. Yang again kata-kata pentingnya adalah kegesitan dan kemudahan untuk para pelaku industri. Pak, boleh nanya Pak, kalau kita lihat kan sekarang apa-apa aplikasi Pak, ya, ada istilah aplikasi modern. Tadi kalau kita cari Pak korelasi antara aplikasi modern, kegesitan dan kemudahan Pak, boleh nggak Pak diceritain bagaimana Nutanix itu bisa membantu sih Pak? Baik. Apa sih value-nya terutama sih Pak di situ yang kita pengen tahu Pak? Terima kasih Pak Edwin. Jadi aplikasi modern itu sekarang muncul sebetulnya setelah era hyperscaler ya. Setelah public cloud itu memang hadir di tahun 2010-an. Salah satu aspek di teknologi yang mengkontribusi ketidakgesitan selain infrastruktur yang tadi saya awal informasikan, kalau di layer aplikasi, kontribusi itu datang dari monolith application. Aplikasi tradisional. Monolitik ya Pak ya. Monolitik ya Pak. Jadi sesuai dengan namanya mono, jadi semua services itu di-package dalam satu package aplikasi.
Begitu juga database-nya. Ya mungkin kalau kita lihat zaman dulu core banking itu yang mesin-mesin yang memang dedicated untuk menjalankan satu fungsi, ya kita sebutnya monolit. Tapi di era sekarang yang aplikasinya harus lebih scalable, lebih modular, lebih merepresentatifkan kebutuhan bisnis gitu. Makanya banyak orang shifting dari monolit ini ke aplikasi modern, atau istilah lain seperti microservice, istilah lain seperti cloud native. Itu kategori aplikasi modern muncul untuk lebih gesit. Karena bedanya kalau aplikasi microservice itu setiap service independen, bisa dirubah tanpa mempengaruhi service yang lain. Di scale-nya mudah. Dan komputasinya juga berubah, Pak Edwin. Dulu virtual machine yang size-nya itu giga, di microservice kita menggunakan kontainer yang size-nya itu mega gitu ya. Dan kontainer akan cocok dengan microservice yang kebetulan punya satu nuance yang sama ya. Microservice kecil-kecil gitu servisnya. Nah, Nutanix akhirnya mau nggak mau, sebetulnya Nutanix sejak 2010 itu udah didesain untuk cloud native, Pak Edwin. Hanya saja saat itu marketnya masih virtualisasi. Ya, Pak. Jadi tahun 2010 cloud service kita itu disajikannya masih virtual machine dengan private cloud dan segalanya. Tapi mostly customer kita itu menggunakan Nutanix itu untuk virtual machine. Makanya kadang suka di-compete sama kompetitor di area virtual machine. Gitu. Virtual machine. Padahal sebetulnya services core kita itu di cloud native. Nah sekarang karena semua orang sudah mulai memanfaatkan layanan-layanan cloud native, barulah Nutanix sekarang ikut aktif juga terlibat. Kemudahan yang tadi dimaksud itu tidak hanya di layer infra tapi juga di layer aplikasi, khususnya untuk cloud native application. Pak, jadi kalau kita dari diskusi Pak atau paparan Pak Arief barusan kan bagaimana Nutanix yang mungkin dulu awalnya sebagai virtualisasi mungkin ya dikenalnya ya. Hari ini juga sebenarnya beyond that gitu ya. Atau mungkin udah dimulai dari dulu Pak ya. Jadi dari selain menyediakan virtualisasi juga menyediakan solusi untuk microservices ya, di mana mungkin tadi microservices itu ada korelasi dengan kemudahan dan kegesitan Pak. Boleh Pak diceritain juga Pak ke teman-teman sobat Metrodata ya, kalau di sisi microservice ya mungkin kan istilahnya Kubernetes ya Pak ya. Nutanix ini apa sih Pak yang sebenarnya disediakan sebagai solusi gitu ya Pak. Jadi teman-teman sobat Metrodata juga bisa lebih mengenal lebih dalam nih Pak ya. Jadi teknisnya Nutanix itu pada prinsipnya sebuah platform as a service. Dulu sih IaaS. Ya mungkin kita tahu IaaS itu hanyalah sampai level virtualisasi di compute gitu ya. Baru dia bisa dikatakan platform itu kalau udah di atas komputasi normal. Kita punya Kubernetes as a service, kita punya database as a service, kita punya data service for Kubernetes, punya unified storage, object storage dan sebagainya. Jadi berhak dibilang kalau platform Nutanix itu udah pas, udah platform as a service karena udah tidak hanya IaaS. Nah, karena kembali dari dulu memang kita sudah area di cloud native, tapi pada akhirnya goal kita itu kan membantu customer ya. Kalau customernya memang belum mengadopsi sampai di level itu, otomatis nggak mungkin juga kita tawarkan layanan ini. Nah, sehingga sekarang kita menemukan di transformasi digital di customer kita itu, mereka juga adopsinya beda-beda levelnya Pak Edwin. Ada customer udah sangat advance, ada customer yang baru mulai. Sehingga pada akhirnya kombinasi antara virtualisasi, kombinasi antara Kubernetes, service, itu menjadi bagian dari offering kita ke customer tergantung dari journey-nya mereka. Tapi yang pasti Kubernetes kita itu semua upstream version, Pak Edwin ya. Jadi mulai dari Kubernetes engine-nya, mulai dari tools surrounding-nya, seperti ingress-nya, seperti CSI driver-nya, role-based access-nya, itu semua upstream version. Upstream version artinya kita
tidak merubah sedikit pun produk-produk CNCF dari Cloud Native Foundation itu. Sehingga efeknya apa? Efeknya open source yang digunakan itu purely vanilla version, sehingga customer itu bisa mix and match, bisa merubah konfigurasi tanpa perlu khawatir proprietary things yang kita miliki. Dan yang penting Pak Edwin, karena open source, kita itu bisa portable sekali. Jadi Nutanix Kubernetes Service itu bisa diinstal di on-prem, bisa diinstal di virtualisasi kompetitor kita, bisa ditaruh di public cloud. Public cloud-nya pun ada dua jenis, mau ditaruh di compute service atau bahkan di Kubernetes service-nya mereka pun bisa. Sehingga muncullah sebuah konsep fleet management. Nah, fleet management. Jadi fleet management itu satu konsep di mana Nutanix Kubernetes Platform itu bisa memanage multiple Kubernetes cluster, tidak hanya punya Nutanix tapi punya third party vendor. Manage ini artinya apa? Artinya kita bisa provision, bisa ada observabilitas, bisa ada role based access, sehingga konsistensi platform engineer di dalam memanage seluruh whole platformnya itu hanya satu konsol aja Pak Edwin. Untuk mengkonfigur si Kubernetes-nya, scaling, scale out, observability, deploy aplikasi. Itu udah paling ultimate yang tidak ada di kompetitor. Mayoritas kompetitor proprietary di areanya. Di area mereka. Kalaupun mereka bisa di cloud-nya harus pakai produknya mereka. Jadi kita kasih pilihan ke customer untuk memilih distro platform Kubernetes-nya, termasuk di bare metal, Pak Edwin. Termasuk di bare metal. Sengaja kita kasih karena flavor itu kita kasih karena pada prinsipnya customer journey-nya tadi adopsinya masih beragam, Pak. Beragam. Sehingga kita bisa masuk ke mereka yang ada di adopsi paling rendah sampai di paling tinggi sekalipun. Jadi mungkin kalau boleh saya ambil benang merahnya, Nutanix ini mendukung hybrid cloud ya, Pak ya? Betul. Mau flavor sebelumnya apa, atau mungkin menggunakan cloud-nya brand apa, itu kita bisa juga konsolkan atau jadikan satu di dalam Nutanix pane of glass-nya Pak ya, itu ya. Betul. Pak ya. Betul. Oke Pak, setelah kita ngomong lebih banyak mengenai bagaimana Nutanix membantu secara teknologi adoption dan juga mendukung penerapan multi cloud di sebuah company Pak ya, kalau boleh Pak ditarik buat teman-teman pelaku bisnis Pak ya, Nutanix ini value-nya apa sih Pak? Jadi kan ini kan kalau kita kan orang IT kan ngomongnya teknis Pak biasanya Pak ya. Cuman kalau secara bisnis tuh apa sih Pak kemudahan yang bisa jadi menarik Pak secara bisnis value Pak? Benar. Silakan. Boleh Pak di ini Pak. Terima kasih Pak Edwin. Jadi pada prinsipnya business value yang mungkin bisa saya highlight di sesi ini, yang pertama upstream version yang tadi itu kalau kita ditranslate ke kebutuhan bisnis itu otomatis menjadi sebuah value. Pertama, kompleksitas itu hilang, otomatis value ke bisnis itu agility akan meningkat. Kembali lagi ke awal tadi ya Pak ya? Benar, agility pasti akan meningkat. Agility itu meningkat, otomatis customer bisa lebih banyak research and development dibandingkan dengan keep the lights on gitu ya. Day to day activity ngurusin hal-hal operasional yang memang kompleks. Tapi karena kompleks itu kita angkat, berarti role mereka harusnya lebih banyak di area R&D. Lebih ke arah produktivitas Pak. Produktivitas, betul. Bikin ide-ide berubah jadi sebuah produk, dan IT kan harus merubah ide itu jadi sebuah digital services. Compliance. Compliance itu termasuk yang membuat sebuah organisasi harus bisa ready secara dynamically di market. Contoh, tahu-tahu ada PDP, gitu ya. Nah, seberapa cepat organisasi mengadopsi perlindungan data pribadi? Bayangkan kalau kompleksitas itu hadir, tidak hanya di infra tapi di aplikasi, anggaplah sebuah organisasi butuh 2-3 tahun untuk beradaptasi terhadap itu. Kita pangkas itu menjadi setengahnya, bahkan menjadi seperempat. Jadi time to market itu menjadi opsi value yang kedua yang mungkin didapat setelah kita uplift kompleksitas itu. Cloud itu kalau Pak Edwin perhatikan sekarang diadopsi
10 tahun lalu diadopsi oleh organisasi, termasuk customer Nutanix, sekarang minta balik ditarik ke on-prem. Nah, fenomena ini muncul kenapa? Karena waktu mereka narik ke atas itu karena diakibatkan developer yang tidak puas dengan IT operation di internal. Jadi ada shadow IT karena teknologi application modern itu kok di internal IT saya kok nggak di-provide ya. Kalau provide kok lama bener. Akhirnya mereka pilih public cloud. Nah, banyak fenomenanya seperti itu. Nah, sekarang compliance masuk, Pak Edwin. Development nggak boleh memanage infrastruktur, ya kan? Which is yang mereka sekarang pegang di public cloud. Akhirnya harus turun karena compliance, tim bawahnya kelimpungan juga gitu ngurusin infrastruktur Kubernetes. Gitu. Jadi ya, yang ketiga compliance ready jadinya, Pak Edwin. Jadi ya 3 value itu kurang lebih agility yang didapatkan karena kompleksitas kita hilangkan, kemudian time to market juga efek dari kompleksitas yang kita hilangkan, centralized management itu akan meningkatkan compliance, Pak Edwin. Karena kita bisa mendeploy policy yang kita inginkan dalam satu pane of glass dimanapun cluster ataupun environment-nya. 3 itu kurang lebih mungkin udah cukup sangat signifikan untuk kalau boleh saya ulang value. Jadi agility, Pak, tadi ya Pak ya, value-nya untuk bisnis, Pak. Kedua adalah time to market ya Pak, karena yang didapat dari faktor agility yang tadi. Dan ketiga tentunya dengan dilakukan secara sentralisasi, maka kendali atau compliance-nya itu juga di dalam reach-nya company, kontrol Pak, ya. Kita, betul. Jadi ini value-value yang mungkin tidak boleh dilewatkan ya sebagai para pelaku bisnis ya. Apalagi PDP juga berjalan saat ini ya Pak ya. Data sovereignty gitu ya. Ya, menarik Pak. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan ternyata memang Nutanix ini memiliki peran besar untuk membantu tadi bagaimana industri dapat melakukan digital transformasi, tapi juga dalam kontrol dan juga memiliki kendali terhadap compliance yang baik ya Pak ya. Benar. Tentunya gini Pak, dalam berkarya, Nutanix ini kan tidak sendiri ya Pak ya, di market Indonesia ya, ada dukungan partner. Nah, salah satunya itu kan Nutanix melalui Metrodata dengan anak perusahaannya Pak, PT Mitra Integrasi Informatika Pak ya. Nah, boleh Pak dikasih view sedikit Pak, bagaimana dari Bapak selaku perwakilan Nutanix melihat kemitraan dengan PT Mitra Integrasi Informatika, Pak. Ya, terima kasih Pak Edwin. Wah, ini sangat penting nih Pak Edwin. Karena tadi pagi kita baru bicara bagaimana Nutanix akan tumbuh ke depannya, which is akan melalui partner ekosistem. Tapi challenge-nya gini Pak Edwin, Nutanix itu seperti yang tadi saya informasikan, dari awal itu memang bergerak dari modernisasi infrastruktur, sampai di sekarang modernisasi aplikasi, gitu ya. Seiring perjalanannya, MII dalam hal ini sebagai partner kami sudah ikut sejak awal. Journey kami itu Metrodata dan MII itu udah sejak awal barengan kita di market. Ya. Dan mau nggak mau kita juga harus bertransformasi. Yang tadinya spesialisasi kita itu di modernisasi infrastruktur, harus bertransform ke modernisasi aplikasi. Dan to be honest, MII itu the best partner untuk melakukan ini. Kita nggak melihat atau belum melihat progres signifikan di market ekosistem, partner ekosistem kami, selain MII yang udah masuk ke ranah modern application. Saya rasa akan menjadi good opportunity untuk tumbuh bisnis bersama, terutama di area modernisasi aplikasi yang kebetulan MII salah satu best breed di ekosistem di Indonesia, Pak Edwin. Terima kasih Pak Arief. Berarti kan kalau kita lihat nih salah satu kunci penting ya Pak ya untuk bisa bertumbuh bersama dengan antara Nutanix dan juga Mitra Integrasi Informatika adalah melalui modernisasi aplikasi ya Pak ya. Benar. Yang kita lihat mungkin tahun demi tahun semakin dibutuhkan
banyak industri Pak. Tadi mungkin yang awalnya dari enterprise, Betul, sekarang udah mulai turun sudah mulai ke korporasi bahkan sampai Benar. di bawah itu ya. Karena Benar, tadi betul. yang mungkin shadow IT kekhawatiran di situ juga Pak ya. Pak, mungkin boleh sedikit di-spill juga Pak ya. Jadi kan saya suka dengar tuh istilahnya Nutanix Kubernetes Platform Pak. Benar. Tadi ya benar. Pak ya. Nah, kita kan sempat ngomong Pak jadi di awal mengenai hybrid Pak. Oh, customer punya cloud A, cloud B, tapi di internal juga punya private cloud misalkan gitu Pak ya. Benar. Nah, ke depan view-nya Nutanix apa sih Pak terhadap dunia hybrid ini Pak? Karena kan Nutanix ini kan salah satu pelaku atau pemilik IP ya Pak ya di dunia hybrid cloud ya Pak ya. Oke. View-nya apa nih Pak? Biar kita sebagai pelaku IT dan juga teman-teman yang mungkin juga melihat bisnisnya butuh support IT bisa dapat insight-nya nih Pak. Ya. View kami sebetulnya akan masih sangat konsisten Pak Edwin. Sewaktu kita memodernisasi infrastruktur, sekarang kita memodernisasi aplikasi. Pada saat kita di area ini, kami melihat banyak fenomena customer yang menggunakan cloud first, now sekarang turun, pada akhirnya hybrid and multi cloud itu kita lihat sepertinya akan menjadi tren yang akan cukup lama Pak Edwin. Kalau hybrid itu berarti hanya on-prem dengan public, kalau hybrid multi cloud, on-prem publiknya lebih dari satu Pak Edwin. Apalagi workload modern application sekarang itu bermunculan termasuk generative AI yang mayoritas bisa di-serve software as a service di awan maupun on-premise. Tapi jangan lupa modernisasi aplikasi ini tidak hanya semata-mata aplikasi, jangan lupa datanya Pak Edwin. Most of the data itu resides di mana, itu jadi penting. Kalau mereka yang membangun aplikasinya strateginya itu cloud first, otomatis aplikasi dan data ada di awan. Saya nyebutnya awan Pak Edwin biar ya biar ini Pak ya. Biar beda sama yang private gitu ya. Disebutnya di awan karena cost efisiensi dia turunkan gitu ya. Mereka yang sebetulnya core bisnisnya ada di private, otomatis datanya kan ada di situ. Tapi at the end mereka membutuhkan services yang ada di awan seperti AI dan sebagainya. Nah, kita melihat kalau memang begini, sebetulnya solusi ideal buat customer itu harusnya mereka nggak perlu peduli apps dan datanya itu ada di on-prem ataupun di awan. Dan di awannya pun mau awan 1, awan 2 harusnya nggak jadi isu. Nah, berdasarkan kondisi itu, filosofi Nutanix yang tadi ingin menyederhanakan segala sesuatunya itu tadi, akhirnya kita juga konsisten, ya udah kita sederhanakan juga hybrid cloud-nya lah. Kontrol yang tadi harusnya dihandle oleh kita, oleh customer, tanpa peduli di mana data dan awan, dengan governance yang baik, harusnya customer itu bisa memilih workload mana yang tepat di on-prem, workload mana yang tepat di awan A, awan 1, dan dikasih governance, baik itu cost governance maupun security-nya untuk bisa milih Pak Edwin, mana yang paling efisiensi. Ya, ini di-enable oleh NKP. Di-enable oleh NKP plus tools platformnya. Gitu. Dan yang penting kalau udah dapat visibilitas dari cost governance-nya, sebetulnya si A itu bagusnya di sini, si B itu bagusnya di sana, portabilitas juga harusnya dimudahkan. Jangan cuma ngasih tahu, oh ini harusnya di sini, tapi nariknya setengah mati gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya kita jaga juga portabilitas itu supaya seamless Pak Edwin. Baik itu Kubernetes platform untuk application-nya, termasuk datanya. Karena Kubernetes pada akhirnya perlu data services untuk menyimpan datanya. Jadi value NKP itu kurang lebihnya mungkin jangan hanya dilihat dari hanya Kubernetes platformnya, which is nggak nyimpen data di situ Pak Edwin. Tapi harus ada data services-nya juga yang kebetulan ada di platformnya Nutanix juga gitu. Jadi kombinasi itu visi kita pada akhirnya mensimplify, menyederhanakan juga kebutuhan hybrid public cloud-nya customer baik di aplikasi maupun di data. Jadi Pak, kalau bahasa simpelnya yang terakhir itu ya Pak ya, mensimplify tapi tidak lupa ada kendali. Ada kendali, betul. Atau kontrol terhadap
kebutuhan yang compliance tadi Pak ya, di Betul. situ ya Pak. Jadi Betul. itu value dari NKP tadi Pak ya. Betul, Pak, Edwin. kalau ya setelah kita ngomong Pak tadi dari sejarahnya, dari awalnya infra, kemudian Nutanix juga ternyata tidak cuma infra tapi juga menyediakan container solution gitu kan. Kemudian kita juga masuk value-nya buat bisnis hingga ke solusi pamungkas ya Pak, tadi saya bilang ya NKP tadi ya Pak Betul. ya. Nah, kan teman-teman pasti wah NKP ya. NKP ini kalau kita mau mulai itu mulainya gimana sih? Apa jangan-jangan saya harus punya multi cloud? Saya harus punya private cloud kah? Nah, Iya. ini yang kadang-kadang kan mulainya enaknya gimana tuh Pak? Iya. Jadi mungkin teman-teman biar nggak keburu multi cloud makin kompleks, private cloud makin kompleks tapi belum dikontrol dari awal tuh Pak. Mungkin Benar, boleh benar. share Pak, kalau kira-kira mau mulainya seperti Iya. apa sih gitu? Biasanya sih Sobat Metrodata mungkin bisa melihat portal Nutanix Community. Oke. Di Nutanix Community itu satu portal di mana Nutanix memberikan open source Nutanix platform yang bisa dipakai free, Pak Edwin. Termasuk NKP, Oke. termasuk Nutanix Kubernetes Platform. Karena kalau nggak nyoba, kayaknya nggak afdol Oke. gitu ya. Dan ini juga nggak ada komersial kan Pak? Nggak ada komersial, Iya, betul. benar. Kita juga nyediain NKP Test Drive. Itu another portal di portalnya Nutanix, di mana user bisa melakukan test drive. Tapi kalau test drive limited ke skenario yang sudah ada. Tapi kalau mau full control terhadap semua fitur, coba Community Edition ya Nutanix. Oke. Ya, coba Community Edition ya Nutanix. Itu for the start. Tapi ada satu hal menarik di digital talent di Indonesia, Pak Edwin. Saya tuh ngelihat statistik Kominfo dan Kemendikbud. Ada gap skill set antara sistem edukasi kita dengan praktisi untuk IT. Ada top 5 teknologi item yang menurut mereka menjadi gapnya. 3 diantaranya itu cloud computing, AI, data analytic. Kebetulan Kubernetes adanya di cloud, di cloud computing. AI juga termasuk, sehingga saya menyarankan Sobat Metrodata juga untuk memastikan menutup gapnya dengan proaktif development, enable diri sendiri. Yeah. Makanya Nutanix menyediakan. Ini peluang karir juga Pak ya? Benar. Sebenarnya ya, Sobat Metrodata. Benar. Kubernetes itu is a must ya. Sertifikasi Kubernetes itu is a must. Daripada bingung nyobainnya pakai apa, nyobain aja pakai NKP gitu ya. Karena kita kan upstream version, bukan proprietary seperti kompetitor gitu. Jadi semua command line aja nggak ada yang dirubah gitu. Jadi ya itu sedikit tips. Ya. Edwin, Thank you Pak talent Arif. digital. Ya, nggak terasa juga nih kita awalnya ngobrol dari teknologi sampai ke terakhir bisa tips Digital talent buat bisa. ya ini karir gitu ya buat teman-teman gitu ya. Jadi sebagai penutup nih Pak, ada saran lain nggak nih Pak nih? Yang jelas meskipun kita upstream version Pak Edwin, NKP itu, tapi karena semuanya itu dibundle as a product and service oleh Nutanix, support after sales-nya itu akan jadi tanggung jawab Nutanix. Jadi bukan community atau open source responsibility. Dan support dari Nutanix atau support itu sebetulnya ada indikatornya Pak Edwin, namanya Net Promoter Score. NPS itu atau Net Promoter Score itu sebuah skor survei terhadap seluruh helpdesk system. Tidak hanya IT, tapi juga non-IT. Skalanya itu dari -100 sangat jelek ke +100. Nutanix itu di 90 plus, Pak Edwin. Sejak kita berdiri, itu artinya sistem support kita itu enterprise grade. Jadi kalau teman-teman Sobat Metrodata nanti pakai Nutanix Kubernetes Platform, akan feel tidak hanya produknya tapi juga supportnya.
Ya, Open ya. tiket di Nutanix itu nggak mungkin kalau angkanya nggak 90, Ya, ya. kalau jelek gitu ya. Ya. Jadi akan juga didukung oleh after sales-nya. Iya, ini jadi Pak Edwin. compelling reason ya Pak ya. Kenapa disarankan menggunakan Nutanix Kubernetes Platform ya, bukan Betul. hanya karena produknya, tapi bahkan supportnya. Ya Betul. tentunya ini yang membedakan lah. Mungkin kan kata-kata Kubernetes itu vanilla lah. Benar. Ya, tapi Kalau- support itu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Exactly. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif ya Sama-sama Pak Edwin. sudah berkenan hadir di dalam Metro Data Podcast. Semoga kerjasama yang terjalin dengan antara Metro Data melalui MII dengan Nutanix bisa selalu menghadirkan solusi yang agile dan juga updated untuk seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Terima kasih, Sobat Metro Data. Ya. Terima kasih Pak Arif.